Oke guys, berikutnya melepas jok kiri dan kanan. Nah, untuk mempermudah kita memasang jack stand ya guys ya. Apabila joknya sama kiri dan kanan tidak dilepas, sebenarnya juga tidak apa-apa guys. Tapi kalau mau enak ya dilepas, alangkah bagusnya ya. Nah, kita pasang jack stand kanan dan kiri, kita kasih bantalan kayu kanan kiri ya, supaya agak lebih tinggi, lebih bebas seperti itu guys ya. Tujuannya untuk tempat apa namanya, pipa guys ya, pipa sama cemplok atau derek di sini. Tujuannya seperti itu guys. Nah, ini karena sudah saya lepas, jadi saya nggak sempat untuk membuat tutorialnya waktu menurunkan karena ya sendiri ya. Jadi seperti itu guys. Oke, ini adalah pipanya guys. Nah, ini jack stand sebelah kiri, ini jack stand sebelah kanan. Nah, dereknya gantung seperti ini guys, untuk mengikat transfer atau transmisi yang ada di belakang setelah apa namanya setelah mounting transmisi dilepas. Kemudian ditarik sedikit ya kan. Setelah itu kita membuat bracket yang bisa fleksibel seperti ini ya. Nah, ini kenapa bisa maju mundur, karena saya membuat pipa, jadi nggak usah membuat roda keempat-empatnya. Apabila membuat roda juga bisa membuat, kalau ingin lebih simpel ya membuat pipa seperti ini. Nah, yang di atas ini tempat untuk ini guys, rumah atau blok kopling ya. Nah, nanti dapatnya di sini. Di belakang ini ada tandokannya kanan kiri. Nah, itu dapat di sininya. Jadi sudah nggak bisa lepas ke belakang, nggak bisa lepas ke depan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah blok kopling ini sudah naik di sini, ini sudah di apa namanya, dipasang, atau malah kalau kurang tinggi ya kasih aja balok di sini guys, nggak apa-apa. Yang penting posisi pipa ini yang paling bawah untuk tempat maju mundurnya. Nah, setelah itu sudah diikatkan tadi apa namanya, transmisi sama transfer. Nah, kita tarik ke atas. Nah, itu tidak akan miring guys ya. Kalau kesan dari teman-teman itu paling susah guys ya untuk melepas apa namanya, transmisi TAF GT Independent Highland, karena dia berat belakang dan berat samping karena ada transfernya. Nah, itu yang bikin muntir ke kanan. Nah, jadi kalau kita buat bracket seperti ini, kita tarik cemplok, nah kita ikat. Nah, itu sudah pernah saya coba dan saya alami sendiri, itu tidak gubit ya, katakanlah begitu, atau tidak muntir ke kanan seperti itu guys. Nah, ini cara saya untuk melepas transmisi sendiri ya, tanpa ke bengkel, bisa dibilang aman guys ya. Nah, ini langsung saja kita apa namanya, menuju penyebabnya. Nah, di sini ada blok bagian kanvas kopling ya. Di sini ada transmisi ya guys ya, yang di kotak dus yang jelek ini. Nah, ini transmisinya. Terus di sini adalah transfer gearnya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 5 penyebab tadi guys ya. Nah, seperti itu guys.
Oke guys, yang pertama adalah tadi apa guys ya, kalau kopling itu diinjak senyap guys ya, dan kalau dilepas bunyi kletek 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 gitu, atau bisa dibilang gemeter gitu ya suaranya. Begitu diinjak kopling senyap, tinggal suara engine aja. Begitu dilepas kopling, suara engine dan transmisi kletek 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 gitu. Nah, penyebabnya adalah ini guys ya. Nah, ini sudah saya belikan kanvas baru ya guys ya. Nah, ini. Nah, di sini ini masuk ke sini guys. Nah, ini sudah aus, jadi goyang begini kampas kopling. Begitu tinjak kopling set senyap, dilepas seperti itu guys ya. Itu penyebab kopling kasar ya guys ya. Kemudian juga karena as koplingnya ini, nah ini sudah aus. Ini di ujung flywheel atau bahasanya roda gila, di sini ada kelahar kecil, tempat untuk masuknya as kopling ini. Nah ini sudah aus ini guys, kelihatan ini. Nah, jadi masuk begini nih guys. Nah begini, ini bisa goyang begini. Oke guys, selain itu juga bearingnya guys ya. Nah, bearingnya kan begini. Nah, ini sudah kocak begini, sudah goyang. Nah, jadi di sini bearingnya sudah waktunya ganti, kocak. Nah ini guys, kelihatan ini bearingnya sudah waktunya ganti, kemudian asnya juga harus waktunya ganti juga. Antara gearnya ini yang aus dan ujungnya ini guys, tempat bearingnya ini sudah oblak. Sebenarnya kalau ini masih bagus, masih bisa dipopok ini guys, tukang bubut, dipres sama kelaharnya itu. Nah, jadi masih bisa ditolong ini. Jadi nggak harus beli apa ini, main shaft kopling ini yang depan ya, nggak harus beli ini beli ini lumayan ini guys, sekitar variasi guys ya harganya guys ya, variasi, ada yang 800, 1 juta, ada yang 1 juta lebih kalau original. Nah selain bearing yang di flywheelnya tadi sudah waktunya ganti, dan ujungnya as ini sudah aus, dan tempat klat atau kanvas kopling juga sudah aus, selain bearing juga. Nah itu juga ada kelahar bambu namanya di sini, atau dibilang roces. Nah ini harus diganti juga. Ini sudah aus, ini tempatnya di dalam sini. Nah masuknya ke main shaft ini guys. Nah, biasanya ini yang rusak atau yang aus adalah bearing bambu dan main shaftnya ini juga sudah aus karena kan tempatnya begini. Nah, bisa nggak ini diperbaiki guys? Bisa, dibawa ke tukang bubut ya kan, kemudian dibubut di ujungnya sini, dibawa ini bearing bambu ini yang baru supaya tidak oblak,
supaya presisi gitu guys ya. Itu ini aja goyang ya, tentunya ini kelaharnya juga terganggu, kelahar depan terganggu, gigi kopling juga sudah aus. Nah akhirnya bergerak guys, gitu komplingnya. Kalau dilepas kampas kopling kasar itu suaranya. Seperti itu guys untuk penyebab disklat bunyi kelatak-kelatak saat dilepas kopling. Seperti itu. Faktor yang lain bunyi dengung guys ya, yang kedua tadi guys ya. Nah, bunyi dengung itu dikarenakan juga semuanya main sub ini atau gigi ini bisa bearing, bisa bearing bambu. Nah, itu semuanya sudah aus. Nah itu akibat dengung, karena semuanya sistem kerja gear transmisi itu tidak maksimal, goyang semuanya ya. Yang harus perlu dicek ya, selain ini ya, itu yang pertama adalah sini guys ya, bearing susun ini namanya ya, gigi susun ya namanya ini di transmisi bagian bawah. Kalau ini gigi PTO ini. Nah, seperti itu. Nah ini biasanya goyang guys ya, goyang dikarenakan bearingnya depan ini sama belakang ini sudah oblak, bearingnya harus diganti bearingnya. Tapi belum tentu, kemungkinan besar hasilnya maksimal, belum tentu guys ya, karena unit ini tough independent ini sudah lama guys ya, dan spare partnya juga susah. Jadi mau nggak mau bloknya harus tetap bertahan. Nah biasanya bloknya itu yang bermasalah guys ya, yang bisa bikin dengung. Permasalahannya di mana? Yaitu ada keretakan di sini guys. Nah ini antara bearing main sub kopling sama bearing susun. Nah itu spasinya itu hanya 2 mili aja guys, bearing atas sama bawah. Begitu juga yang di belakang guys, atas yang di bawah. Nah itu bloknya itu spasinya hanya sedikit aja ini. Nah ini yang biasanya sering retak. Nah ini yang retak ini. Tapi ini enggak guys ya, biasanya saya pernah menemui sini ini retak di sini retak ya, karena faktor U sih mungkin, atau faktor mungkin cara melepas bearing. Nah, diganjal, dipukul-pukul, tidak pakai trek. Nah akhirnya bisa terganggu ini, blok ini retak. Selain blok ini retak, biasanya sering kemakan juga lingkaran bearing ini ya. Lingkaran bearing ini oblak ini. Nah, ini oblak. Nah, begini. Ini yang membuat mobil dengung itu. Semuanya gear itu dia bergoyang. Ini goyang, ini goyang. Di sini juga goyang karena bloknya sudah faktor U, umur ya, barunya sudah nggak ada lagi, sudah tempat bearingnya ini
kemakan ya, empat-empatnya ya, mau nggak mau ya harus alternatifnya bisa dipopok gitu, kemudian dibubut lagi gitu. Tapi bagaimana mau mopok kalau di sini sudah retak gitu, di sini sudah retak. Nggak tahu ya, mungkin ini mobil ini kenapa ya dikasih spasi lebih sempit seperti ini, atau produk gagal atau seperti apa, saya juga tidak tahu ya. Coba dikasih spasi 22 cm, diperbesar kirinya atau seperti apa, atau mungkin kirinya yang kecil-kecil ya, sehingga spasinya harus sempit gitu ya. Karena retak yang membuat bearing itu oblak. Oke, itu akibat dengung sih. Kalau di sini sudah retak depan belakang, kemudian bearingnya sini depan bawah belakang atas bawah goyang dikarenakan bloknya retak, ya bisa terjadi suara dengung. Cara kerja gigi transmisi itu tidak lagi maksimal, goyang semuanya. Solusinya gimana guys? Nah itu, nah ini setelah saya pasang bearing susun ya, yang di bawah ternyata ada spasi guys, 2 mili spasinya antara depan sama belakang. Ini bearingnya sudah rapet ini sama depan. Yang bearing belakang ini juga sudah rapat sama gear yang di dalam. Jadi bearing depan ini sudah nggak mau masuk lagi ke dalam, bearing belakang ini sudah juga tidak mau lagi masuk karena di sini sudah press, di sini juga sudah press. Nah, cara ngaturnya gimana guys? Nah, saya kasih ring. Nah di sini ring apa namanya, snap ring gitu guys ya, punyaan kelahar yang lama ya. Saya kasih 2 karena punya 2 space 2 mili. Nah seperti itu ya. Awalnya tidak ada guys, makanya bearing susun ini bergerak sana sini, sana sini, sana sini, sana sini gitu guys. Tuh, kenapa ini yang diganjal, yang di ring yang di belakang ya, pertanyaannya seperti itu. Kok 2 snap ring lagi? Karena renggangnya 2 mili, 1 mili kan 1 snap ring. Kenapa enggak 1 mili belakang, 1 mili depan? Nah seperti itu pertanyaannya. Kenapa harus dua-duanya snap ring di sini, 3 sama yang aslinya? Kenapa enggak sini 1, sini 1? Kenapa dua-duanya di sini gitu? Ya karena di sini mempunyai ruangan yang netral. Nah, itu guys, tidak dipres sama blok. Jadi saya kasih ring yang di belakang sehingga tidak ada lagi tekanan lagi untuk apa namanya, untuk blok yang di bagian belakang, sehingga aman ya, jadi netral. Nah ini as ini dia kena yang lubang ini. Nah, kalau yang sini 1 snap ring, sini 1 snap ring ya, nah akhirnya as yang ini narik ke depan guys, narik ke depan sehingga nanti dipasang apa namanya, blok kopling yang ini. Nah, yang ini dia kelebihan, jadi oblak begitu, sininya oblak, sini tidak mau presisi karena
bearing yang di depan tadi saya kasih ring, jadi tempatnya bearing sama ring itu di sini guys, tidak mau presisi, ada kelebihan, jadi di sini renggang. Nah seperti itu guys. Jadi saya kalin, yang saya ring ada di kelahar belakang, yaitu renggangnya adalah 2 mili. Saya kasih ring 2, 3 sama aslinya, yang aslinya di bearingnya. Seperti itu guys. Nah, sehingga hasilnya ini bearing susun ini tidak goyang kanan kiri, tidak. Jadi ini sudah mantap ini guys, sudah rapat ya. Itu guys, untuk faktor dengung itu guys ya guys. Selain ini juga bisa dikarenakan cara kerja gear 1 mundur, 3, 2 dan seterusnya ini tidak maksimal ya, dikarenakan ini ada bearing bambu, ini sudah aus ya guys ya. Ini depan ini begini guys ya. Nah ini bearing bambu udah aus. Nah ini untuk pemindahan gear ya, cekin semuanya ya. Cara ngeceknya sinkromes gimana? Nah ini cara ngeceknya gini guys ya, ini kan begini. Nah ini spasi antara spasi sinkromes sama gigi anak gear ini ada 1 mili lebih. Kalau dia ditancapkan begini sudah mepet, nggak ada spasinya, nah itu harus waktunya ganti. Ini benar kelihatannya lubang, tapi ini lubang yang di depan ini kelihatan lebar. Nah yang di belakang ini sempit. Nah, jadi begini. Nah ini sudah saya tekan, masih ada spasi 1 mili lebih sedikit guys ya. Nah, gitu. Kalau dia ditekan begini pras ya sudah waktunya ganti. Bukan gearnya ini ya, sebagian gearnya ini kalau sudah haus ya sudah waktunya ganti. Yang faktor utamanya adalah yang dalam. Tuh guys. Nah ini dicekin, kemudian bearing bambu ya, bearing bambunya ini juga ada lagi bearing bambu ya. Nah ini biasanya juga aus ya. Ini kalau sudah aus ya goyang gearnya ini goyang ini. Sudah kelaharnya goyang, kampas kopling goyang, bearingnya goyang ya kan. Mensatnya ini ujungnya sini juga sudah oblak goyang, sehingga cara kerja sistem kerja bearing sudah nggak bisa maksimal. Ditambah gear susun ini goyang, bergerak maju mundur. Nah itu yang membuat transmisi dengung ya guys ya, transmisi dengung. Kemudian ini di bagian transmisi ya, salah satu faktornya sudah saya jelaskan tadi adalah semuanya gear bambu, sinkromes juga ganti, sama ini juga dipastikan ya untuk menghilangkan dengung. Selain itu dicek juga yang di bagian transfer gear, sama seperti
ngecek di transmisi. Ada gear bearing bambu juga. Nah ini harus diganti. Ini tempatnya di sini. Nah ini sudah aus ini. Nah mengkilap ini, pakai kuku aja bisa tuk. Sini. Nah, ini goyang ini, bearing. Ya, bearing diganti. Nah ini juga sudah rusak ini guys, karena bunyi oblak ini harus ganti. Ini faktornya ini, kalau tetap kita pasang saat start maju sama mundur itu jeduk jeduk. Nah itu ini guys. Nah ini di sini ya, ini tempatnya ini guys ya. Habis itu masuk ke sini. Nah, begitu start mundur jegluk gitu guys ya. Start maju jegluk, mundur jegluk. Nah, ya ini guys. Nah, ini haus ini. Perhatikan. Haus. Harusnya nggak boleh ya. Ntar ini tuk tuk. Atau ini juga harus ganti guys ya. Tuk 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 suaranya. Ini sama ini lumayan ini. Originalnya 2 jutaan ini guys. Ini 600-an ini. Oke guys, itu guys. Nah ini tempat-tempat bearing nggak boleh oblak guys ya. Nah ini diceki juga sama ya, ini masuknya ke sini. Ini kalau sudah haus dipopok, bawa ke tukang bubut supaya presisi, tidak oblak. Kalau sudah oblak ya ini ya cara kerjanya transfer gear ini, dia goyang tek 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 tek. Itu yang membuat apa namanya transmisi dengung ya guys ya. Jangan dilihat gearnya aja masih bagus, yang perlu itu bearing-bearing bambunya biar nggak goyang gearnya. Nah ini bisa aja ini aus, ini aus terus ini aus ya, belikan satu set 1.500.000, variasi harganya ya, kurang lebih segitu itunya. Oke guys, itu untuk menghilangkan suara dengung di transmisi. Terus kemudian gigi 50. Nah, gigi 50 ini biasanya kalau ganti oli itu harusnya sebelah kanan guys ya, yang dilepas. Nah ini untuk bukanya, untuk ngisinya oli. Kalau ngetapnya di bawah untuk isinya oli. Tapi kalau mekaniknya nggak tahu, yang dilepas ini guys. Nah ini gear 5 nya ini dilepas. Nah begini diputar, akhirnya itu jatuh, itu pancingannya itu. Jatuh ke bawah. Tujuannya untuk memindah gear 5 ya, tek, maju ke depan. Nah ini untuk narik ini kalau saya tekan begini dia masuk ke sana, untuk gear 5 nya. Nah, akhirnya gear 5 nya netral dan pancingannya ini bisa lepas ke bawah gitu ya. Tapi masih aman, masih kalau misalkan apa namanya pancingannya nggak nyangkut gear, tapi rata-rata langsung jatuh ke bawah, langsung dia kebanyakan nggak ganggu. Nah ini gear 5. Seperti itu guys ya. Kemudian yang keempat adalah gigi 1 netral.
Nah, gigi satu netral. Nah, itu bisa juga dikarenakan penyebabnya ini gigi sinkromes. Bisa juga ya piring-piring bambu itu karena gearnya ini goyang, ya pastikan aja gearnya bagus apa enggak. Kemudian saat start awal bergetar yang terakhir ya. Nah, ini flywheel. Flywheel ini tidak rata guys ya, harus dibubut dulu. Nah, ini harus halus guys, gitu. Harus halus sehingga cara kerjanya kanvas atau disklat itu kan begini. Begitu diinjak koplingnya, ini mutar. Begitu dilepas, nah, ini kalau dia tidak halus atau retak atau mungkin tidak rata, ya pasti tapi kalau halus dia lembut ya. Begitu dilepas koplingnya karena flywheelnya retak atau bergelombang, tidak rata. Nah, itu yang membuat apa namanya start awal bergetar gear 1 atau gear 2 ya, saat start awal seperti itu guys. Bisa dikatakan gear gendeng juga bisa ini, atau gear kopla ini, flywheel ya. Oke, itu aja guys tutorial dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu, yaitu tadi untuk review yang pertama saat diinjak kopling senyap, dilepas kopling bergetar, yaitu faktornya adalah kampas kopling ini dia goyang, diakibatkan matahari juga bisa, diakibatkan apa namanya as kopling yang aus, gear ya, terus gigi main as main ini sudah aus. Nah, itu kemudian dengan sistem kerjanya bearing-bearing itu tidak maksimal ya, goyang dikarena busing-busing semuanya bearing. Terus gear 50, nah salah ganti oli, lepas baut, ini lepas ke bawah. Kemudian gigi 1 adalah sinkromes ya, sinkromesnya. Kemudian start awal bergetar, yaitu antara flywheel sama the group ini ya, namanya the group bahasa teknisnya. Nah, ini tidak rata. Nah, seperti itu guys. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Subscribe, terima kasih, sampai jumpa lagi.